saya membaca berita di mana perusahaan yang dimiliki oleh Sandiaga Uno akan melakukan buyback dengan nominal 150 miliar ya. Apakah menarik dan apakah itu hal yang realistis dan mungkin apakah 150 itu duit dari mana ya? Mungkin itu yang ditanyakan. Tetapi dari segi nama ya, segi nama Pak Sandiaga Uno pasti semuanya sudah tahu bahwa beliau ini salah satu konglomerat ya. Jadi nominal 150 M itu menurut saya nothing ya. Tetapi kita lihat nanti ya, lihat dari perusahaannya apakah mereka memang mempunyai dana segitu dan apa alasan mereka mau melakukan buyback. Nah, kita simak tentang buyback Saratoga dengan budget 150 miliar. Ya. Nah, ini saya membaca berita dari CNBC ya, harga kemurahan emiten Sandiaga Uno Saratoga SRTG buyback 150M. Ini berita di tanggal 5 April. Emiten milik Edwin Suryajaya dan Sandiaga Salahuddin Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ataupun di saham Saratoga SRTG akan berencana melakukan pembelian saham atau buyback. Nah, ini Saratoga ini perusahaan di sektor investasi ya, jadi banyak beberapa perusahaan yang ya bisa dikatakan dibeli lah ya oleh Saratoga. Oke, sementara jumlah saham yang dibeli sebanyak-banyaknya 0,36%, jadi dari modal yang di store atau maksimum 50 juta lembar saham. Adapun yang terjadi alasan mempertimbangkan pelaksanaan program intensif jangka panjang kepada para karyawan. Selain itu, perseroan Saratoga belum mencerminkan nilai kinerja perseroan yang sesungguhnya, walaupun perseroan telah melakukan menunjuk kinerja yang bagus. Nah, ini alasan yang klasik, alasan yang masuk akal ya, di mana perusahaan-perusahaan melakukan buyback pasti adalah dikarenakan ya sahamnya saat ini murah, sesimpel itu. Mereka akan melakukan RUPS persetujuan dulu lewat RUPS LB tanggal 15 Mei. Dan periode buyback akan berlangsung paling lambat itu 30 Juni 2024. Itu beritanya seperti ini. Nah, kita baca langsung aja di kita bukan informasinya. Ini saya dapat di halaman website dari Saratoga Investama karena di GX belum ada ya. Apa saya masih belum bisa mencari ya. Oke, intinya adalah nah ini mereka akan buyback persetujuan dulu 15 Mei, paling lambat 30 Juni, budget 150M. Tadi sesuai yang saya bacakan. Lalu ini penjelasan pertimbangan alasan dilakukan pembelian saham kembali. Ini saya perbesar dulu. Oke. Mana ini adalah alasannya, perkiraan jadwal sampai 30 Juni 2024. Nah, ini penjelasan dan pertimbangan utama adalah sehubungan dengan pelaksanaan program intensif jangka panjang. Selain itu menunjukkan kinerja ini harga saham belum mencerminkan. Berdasarkan alasan tersebut, maka perseroan berupaya untuk memiliki fleksibilitas, memungkinkan perseroan memiliki mekanisme yang menjaga stabilitas harga pasar dalam perseroan lebih mencerminkan nilai kinerja perseroan. Satu, dengan mereka mempunyai keleluasaan atau persetujuan untuk buyback, nanti kalau harga sahamnya makin turun, mereka bisa pick up, mereka bisa mengambil, mereka bisa membeli, dan yang kedua biar harga sahamnya ini tidak makin anjlok sih, sesimpel itu sih. Dan nantinya juga perseroan bisa menjual lagi. Nah ini dijual baik dengan cara yang dijual balik baik di bursa maupun di luar bursa. Ini sih. Ini mekanismenya kalau misal future-nya kedepannya harganya naik dari buyback. Sekarang Saratoga dari harga 1995. Oke, ini sudah. Dan nah ini sekuritas yang ditunjuk adalah Indo Premier Sekuritas sebagai anggota bursa dan melakukan pembelian kembali saham perseroan melalui bursa. Oke, jadi kita tahu nanti tanggal 15 Mei RUPS LB-nya seperti apa. Jikalau memang disetujui, nah kita tahu bahwa Saratoga ini yang membeli adalah PD. Cuman, nah ini bukan jeleknya ya, susahnya adalah PD ini identik dengan retail. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sharekan ya.
Nanti untuk detailnya mungkin akan saya bagikan mungkin nextnya kali ya. Karena ini RUPS LB-nya baru 15 Mei, di mana 15 Mei ini setelah lebaran ya, setelah lebaran. Jadi nanti kita akan adain zoom aja lah ya di Mei. Kita akan bahas ya bagaimana skema dari Saratoga melakukan buyback. Oke, jadi itu. Nah, selanjutnya adalah 150 besar apa enggak sih bagi Saratoga? Kalau menurut laporan keuangannya ini di Stockbit ya, bisa baca di case statistik kas mereka berdasarkan 2022 itu sebesar 863. Jadi dengan nominal 150M dibagi 863 itu aja sebesar 17%-nya doang dari kas yang mereka miliki. Jadi nothing lah menurut saya. Jadi dengan pembelian 150M itu hal yang make sense dan memang bisa saya katakan ya cukup lumayan oke sih untuk menjaga kestabilan dari si Saratoga. Lihat year to date-nya juga, nah ini Saratoga sudah turun sebesar 19,23%. Jadi make sense jikalau skema ini dilakukan. Ada dua kemungkinan sih, mungkin harga sahamnya mau dijaga di atas 1.500 kali ya. Karena sekilas saya melihat secara teknikal saham ini bisa tembus turun di bawah 1.800 sih. Kalau teman-teman atau bapak ibu sekalian bisa sabar sih. Karena ini ada supply area ya di kotak putih, kotak merah ini di angka 2.100 saja. Jadi itu. Apakah menarik dengan buyback dari Saratoga? Nah nanti kita tunggu ya keputusannya di tanggal 15 Mei. Terus lalu di RUPS nanti ada nggak ya? RUPS LB ya maksudnya, ada nggak batasan pembeliannya? Maksudnya maksimal pembelian di harga berapa? Nah itu ada apa? Kalau tadi kan hanya sebatas nominal, terus periode, terus yang selanjutnya adalah bursa anggota bursa yang dihitung. Nanti kalau ada lagi maksimal buyback mereka di harga sekian gitu atau berapa, nah itu bisa makin tercermin sih. Mereka akan bisa dikatakan mengkontrol dalam tanda kutip ya harganya ini biar tidak ke berapa nanti itu sih. So far ini kalau saya mengatakan buyback ini adalah hal yang positif, hal yang menarik ya, pastinya menarik pasang mata. Selain itu juga ini adalah emiten yang bukan kaleng-kaleng ya, emiten bagus, blue chip juga saya bisa katakan seperti itu. Jadi sangatlah oke. Tetapi kita tunggu dulu aja lah RUPS LB-nya seperti apa. Kalau sekarang teknikalnya masih nggak oke sih. Jadi itu insight saya atau view saya tentang buyback Saratoga sebesar 150 miliar. Kalau ada insight atau masukan atau komentar yang lainnya dari buyback ini silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.